di satu sisi ada puluhan ribu anak muda, panas-panasan, senggol-senggolan sampai ricuh hanya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Di sisi lain, anak muda yang sudah mendapatkan pekerjaan terlihat main-main dan gak ngerti dengan apa yang dia sedang lakukan. Selamat malam semuanya. Kemarin beredar viral sekali video suasana job fair di Bekasi karena terjadi antrian yang sangat-sangat panjang. Setidaknya ada 25.000 anak-anak muda berebut untuk mencari lowongan pekerjaan, dan kemudian di tengah terik matahari, di hari yang begitu panas, mereka kemudian sampai sikut-sikutan dan terjadilah kericuhan, dan itu yang kemudian menjadi viral di mana-mana dan disebar oleh banyak pihak. Karena ya mungkin mereka sudah putus asa karena antrian yang sepanjang itu yang sudah tidak beraturan, dan mereka juga kebingungan ini setelah ini siapa yang akan masuk, apakah saya bisa masuk ke dalam atau enggak gitu ya. Udah nggak jelas lagi aturan atau antriannya seperti apa, dan dengan tumpukan orang yang sampai 25.000 itu memang sangat-sangat beralasan untuk membuat mereka jadi putus asa atau sampai terjadi senggol-senggolan. Awalnya saya pikir ini adalah video demonstrasi, tapi ternyata ini adalah video suasana job fair di Bekasi. Dan ya, saya tidak ingin menyalahkan anak-anak muda yang sikut-sikutan dan kemudian terjadi kericuhan atau saling pukul seperti itu. Saya coba memaklumi apa yang mereka rasakan dan mereka lakukan di situ, ya meskipun banyak juga komentar-komentar negatif kepada anak-anak muda ini, tapi saya pribadi saya coba memaklumi karena itu menjadi masalah yang tidak terlalu fundamental, tidak terlalu besar masalah kericuhan itu gitu, karena itu kan cuma 1, 2, 3 orang saja yang kemudian melakukan keributan. Tapi masalah besarnya sebenarnya bukan soal kericuhan atau keributannya. Masalah besarnya kenapa kemudian ada job fair yang didatangi oleh 25.000 orang, sementara lowongan pekerjaan yang disediakan udah pasti tidak akan sampai segitu. Bahkan mungkin 1.000 pun itu masih tanda tanya gitu. Dan dari 25.000 orang anak-anak muda yang berebut lowongan pekerjaan seperti ini, itu terus terang membuat saya jadi sangat-sangat khawatir dan merinding sekali. Karena saya pernah di posisi mereka sekitar 8 atau 9 tahun lalu ketika mencari pekerjaan, ketika hadir di acara-acara job fair di Surabaya dan di Jakarta. Saya tidak melihat antusiasme atau jumlah antrian yang sampai sebesar ini. Kalau kalian ingat-ingat, rasanya ini adalah sebuah acara job fair pertama kalinya yang kemudian membuat puluhan ribu orang antri untuk bisa masuk atau ikut mendaftar. Acara-acara job fair di 8 tahun, 5 atau bahkan 5 tahun yang lalu tidak sekeras ini, tidak seheboh atau sebanyak ini. Kalian mau tanya ke siapapun silahkan. Atau kalian coba renungkan atau kalian ingat-ingat lagi pengalaman kalian pribadi, udah pasti beberapa tahun yang lalu tidak terjadi suasana yang seperti ini. Jadi ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Lebih lagi ini bukan hanya terjadi di Bekasi. Ternyata ada video lain di Mojokerto, juga ada antrian yang sangat-sangat panjang sekali, dan nampaknya membuat anak-anak muda ini jadi seperti frustasi untuk mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Jadi ada antrian yang sangat panjang dan mereka juga kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Mereka terjebak berada di tengah dan ya bagaimanapun mereka pengen kerja gitu. Tapi antriannya sepanjang itu dan lowongan pekerjaannya juga belum tentu sebanyak yang mereka butuhkan. Itulah yang membuat saya merasa khawatir dan ngeri sekali dengan suasana yang semacam ini. Karena kalau kita ingat-ingat tahun lalu, sebenarnya sudah ada alarm atau gejala yang muncul di media. Tiba-tiba viral sekali sebuah warung seblak gitu ya. Ada warung seblak buka lowongan pekerjaan, dan itu ternyata membuat ratusan orang berbaris antri panjang untuk bisa menjadi karyawan di warung sebelah itu, yang gajinya hanya sekitar 1,5 sampai maksimal 2 juta rupiah. Ini lowongan pekerjaan di warung sebelah, yang kalian nggak salah dengar, warung sebelah.
Dan waktu itu, ini sebetulnya sudah menjadi satu alarm gitu ya. Waktu itu kita berpikir bahwa ini adalah suasana yang tidak seharusnya terjadi gitu ya, di mana ada orang-orang sampai antri panjang untuk mendapatkan posisi bekerja di warung sebelah. Ini tidak terjadi di beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian kita berpikir ya mungkin itu karena viral, ya mungkin itu ya kebetulan ya, dan kekhawatiran yang seharusnya kita rasakan itu kemudian kita tutup dengan alasan-alasan yang tidak jelas gitu. Jadi dianggap ya udahlah, itu mungkin cuma viral aja gitu ya. Toh yang lain juga biasa-biasa saja. Toh itu cuma cerita warung sebelah gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah sebuah alarm yang sangat jelas sekali. Sama seperti kita kalau mau sakit gitu ya. Kan biasanya masuk angin dulu, demam sedikit dulu gitu kan. Ada meriang-meriang sedikit. Itu gejala gitu. Nah, di tahun lalu ketika ada warung sebelah membuka lowongan pekerjaan dan ratusan orang antri untuk mendapatkan posisi dengan gaji 1,5 sampai 2 juta rupiah, itu adalah gejala pertama yang seharusnya kita sadari, yang seharusnya mulai kita respon secara baik dan positif. Tapi kemudian kan kita abaikan, dan hari ini ada satu gejala lagi. Bukan satu gejala, 2 gejala yang muncul secara bersamaan di Bekasi dan Mojokerto, yang memperlihatkan betapa anak-anak muda kita semuanya berebut untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka sepertinya sangat-sangat kesulitan sekali. Dan sampai sekarang pemerintah atau pejabat kita sepertinya belum melihat bahwa ini adalah sebuah masalah yang besar. Sepertinya dianggap ini bukan satu gejala yang serius gitu. Padahal ini masalah yang sangat-sangat serius. Dan kalau sekarang gejala itu tidak diselesaikan, maka masalah ini akan menjadi lebih besar. Kalau tahun lalu ada cerita di warung sebelah ratusan orang antri, hari ini muncul di Bekasi dan Mojokerto puluhan ribu anak muda melamar di job fair. Tahun depan bisa jadi bukan lagi puluhan ribu, bisa jadi sudah ratusan ribu orang untuk kemudian berlomba-lomba daftar atau mencari lowongan pekerjaan. Dan suasana ini jelas adalah bukan suasana yang kita inginkan. Karena kalau suasananya terus-terusan seperti ini, itu menunjukkan bahwa negara ini memang ya tidak bisa memberikan lowongan pekerjaan yang cukup untuk anak-anak muda atau fresh graduate. Dan ya masa-masa yang seperti ini harus ada penyelesaiannya karena sudah menjadi masalah yang sedemikian besar. Dan ketika ada banyak pejabat bilang bahwa kita akan menjadi negara maju dengan bonus demografi di tahun 2045 dan sebagainya, omong kosong semua itu. Bonus demografi yang mereka bayangkan itu hari ini kenyataannya adalah sebuah bencana demografi. Dan gejala itu sudah muncul di hadapan mata kita hari ini. Nggak nunggu tahun 2045. Hari ini di tahun 2025 itu sudah ada dan nyata di depan mata kita. Memang sebenarnya masalah ini sederhana saja gitu, bahwa setiap tahun ada angkatan kerja, ada orang anak-anak muda lulus kuliah, fresh graduate, setiap tahun mereka ada, setiap tahun pasti ada. Dan itu menjadi angka pengangguran baru. Kalau kata teman-teman setelah diwisuda itu bukan kemudian lulus, tapi ya jadi pengangguran. Ada orang yang 1 tahun masih pengangguran, kemudian tahun berikutnya dapat kerja. Ada yang 3 tahun baru dapat kerja dan seterusnya. Dan itu semua fresh graduate ini adalah angkatan kerja baru. Nah, pemerintah seharusnya secara sederhana gitu ya harus membuka lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya. Bagaimana caranya? Ya mendatangkan investor, investasi baru dan lapangan pekerjaan baru agar kemudian ini terserap nih, angkatan kerja baru bisa masuk gitu. Kalau tanpa investasi baru, baik itu kepada perusahaan yang sudah running atau kepada perusahaan baru, ya maka praktis angkatan kerja ini nggak akan terserap sama sekali. Kalau nggak ada investasi baru, ya gimana caranya mereka mau masuk bekerja? Sementara posisi-posisi yang sudah ada hari ini gitu ya, itu sudah ada orangnya masing-masing, tidak perlu orang baru lagi. Dan ya sebenarnya masalahnya sederhana, tapi ya secara implementasi atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu memang nampaknya sulit sekali dilakukan karena banyak sekali investor tidak terlalu percaya kepada negara kita Indonesia. Dan gimana caranya pemerintah menyelesaikan ini? Ya saya nggak ngerti juga. Saya bukan bagian dari pemerintah. Tapi setidaknya pemerintah harus menyadari bahwa ini adalah gejala, masalah
yang harus mereka selesaikan. Bukan sebatas, oh itu karena viral dan kemudian dianggap selesai. Enggak, ini gejala nih. Ini masalah gejala sakit dari bencana demografi yang dalam imajinasi pejabat itu sangat indah sekali. Ini nggak indah ini bukan bonus, ini jelas adalah sebuah bencana demografi. Dan ya harus ada penyelesaian, dan kita nggak muluk-muluk gitu ya, nggak kemudian berharap negara kita jadi cepat maju dalam waktu singkat, sebulan 2 bulan jadi seperti Cina misalkan, tiba-tiba bikin mobil listrik, tiba-tiba menjadi produsen semua barang, enggak gitu ya. Tapi ya setidaknya angkatan kerja ini itu bisa semuanya, seluruhnya bisa mendapatkan pekerjaan atau diserap mereka tenaga kerjanya gitu ya. Kalau ini tidak bisa, ya setidaknya meminimalisir supaya di tahun depan cerita job fair seperti ini tidak terjadi lagi. Setidaknya tahun depan kalau ada job fair yang datang cuma ribuan gitu. Kalau sampai puluhan ribu atau ratusan ribu orang, itu akan sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan jelas ini adalah masalah yang sangat serius dan perlu menjadi prioritas penanganan oleh pihak pemerintah. Dan tapi yang membuat situasi ini menjadi semakin menyedihkan bukan cuma soal 25 ribu anak-anak muda yang kemudian antri dan sampai senggol-senggolan dan sampai terjadi kericuhan, enggak gitu ya. Tapi kesedihan ini, kekhawatiran ini semakin diperparah karena di sisi lain ada anak presiden yang dibantu sama bapaknya untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau jabatan, itu lagi main tanam-tanam padi. Jadi ini pasti kalau kalian tanya kepada anak-anak muda hari ini yang fresh graduate gitu ya, yang lagi cari kerja, melihat Gibran main tanam-tanam padi dengan kemudian dia ikut mendorong bersama petani yang membantu dia di belakang gitu ya. Setelah dia dorong, terus kemudian padi yang sudah tertanam secara otomatis itu ternyata diinjak lagi sama kakinya Gibran. Itu jelas-jelas adalah suasana yang sangat-sangat menjengkelkan. Karena di satu sisi ada puluhan ribu anak muda, panas-panasan, senggol-senggolan, sampai ricuh hanya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Di sisi lain, anak muda yang sudah mendapatkan pekerjaan terlihat main-main dan gak ngerti dengan apa yang dia sedang lakukan. Jadi ketika Gibran main-main di sawah seperti itu, di sisi lain anak-anak muda antri panjang dan sampai ricuh gitu ya. Itu adalah pemandangan yang sangat-sangat menjengkelkan. Adalah suasana yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Dan emosi anak-anak muda hari ini yang mungkin tidak semuanya tersampaikan. Mungkin tidak semua mereka bisa membangun satu narasi dan menulis kalimat yang bisa mewakili perasaannya. Tapi lihatlah mereka hari ini, anak-anak muda kita gitu ya, yang baru lulus, yang fresh graduate, mereka semua pasti jengkel dengan Gibran. Dan bagi Gibran sendiri, ya stoplah main-main seperti itu, stoplah bikin narasi-narasi soal AI lah, soal hilirisasi, kemenyan dan sebagainya. Stoplah semua teori-teori itu dan mari segera untuk mencari solusi dari permasalahan yang sekarang sedang terjadi. Kalau saya jadi Gibran, setidaknya harus ada sedikit tanggung jawab bagi dia sebagai orang yang sekarang menjadi wakil presiden untuk membuka lapangan pekerjaan. Setidaknya misalkan ya Markobar buka di Surabaya, buka di Jakarta, kan udah wakil presiden gitu ya. Atau kalau dia khawatir ini nggak laku dan sebagainya, ya kan dia ya amanahkanlah semua gaji atau fasilitas yang dia miliki sebagai wapres untuk kemudian buka lowongan pekerjaan. Setidaknya ya selamatkanlah anak-anak muda ini. Mereka tidak berharap, kalau ini diibaratkan orang yang lagi tenggelam, mereka nggak berharap muncul kapal yang kemudian membuat mereka jadi hidup mewah, enggak. Mereka setidaknya butuh sedikit pelampung untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing hari ini. Dan Markobar kalau buka dan kemudian rugi, ya nggak apa-apa. Yang penting anak-anak muda hari ini ya bisa dipekerjakan. Ya semoga ini menjadi satu masukan yang bisa diterima. Dan buat Gibran, semoga Anda berpikir lebih baik lagi ke depan supaya tidak lagi main-main seperti sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.